Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to RL Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan pastikan kalian menonton terus sampai habis. Jangan lupa supaya gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Sekarang kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel RL Chess. Teman-teman, kembali lagi kita akan bahas dari Oslo Esports Cup Melweather Champion Chess Tour. Di babak kelima, ada Pragnananda Ramesbabu yang menghadapi Erik Hansen yang dikenal juga sebagai streamer catur. Grandmaster dari Kanada ini harus melawan The Prodigy Pragnananda yang baru terluka di babak sebelumnya dikalahkan oleh Magnus Carlsen dengan skor telak 3-0. Langsung saja kita bahas dari game ketiga mereka, di mana di game pertama Pragnananda mengalahkan Erik Hansen, kemudian game kedua remis, dan game ketiga ini penentuan. Jika Erik Hansen tidak mampu membalas kekalahan, ya, jika dia menang di babak ini, maka akan terjadi game keempat. Pragnananda pegang buah putih, Erik Hansen pegang buah hitam. Prak memulai dengan D4 dan dijawab kuda F6. Kemudian C4 dan hitam menjawab G6. Kuda C3 dan D5. Grunfeld defense dipilih oleh Erik Hansen menjawab Pragnananda Ramesbabu. Pion C makan D5, kuda D5. Exchange variation. Kemudian putih M4 dan hitam kuda makan C3. Pion B makan C3 dan hitam gajah G7. Kemudian putih menteri A4 skak, hitam C6. Kemudian putih kuda F3, hitam rokade pendek. Putih gajah E2, hitam B5. Menteri mundur ke petak A3, hitam kuda D7. Kemudian putih rokade pendek. Hitam benteng L8. Dan putih gajah G5. Mencegah hitam mendorong E5, hitam menjawab dengan kuda B6. Putih melanjutkan dengan benteng A D1. Hitam menteri D6. Coba menukar menteri, putih menolak dengan menteri C1. Ide yang sangat bagus dengan menghindari pertukaran menteri karena Pragnananda memiliki posisi yang lebih baik. Dengan pilihan menteri C1, dia bertujuan untuk menukar gajah Fianchetto milik hitam dan menyerang dengan gajah ke petak H6. Menjawab ini, Erik Hansen menjalankan gajah ke petak E6. Putih melanjutkan dengan gajah F4. Ya, menteri hitam dipaksa mundur ke petak D8 dan putih kuda ke petak E5. Ya, Pragnananda tahu bahwa weakness atau titik lemah dari hitam adalah petak C6 ini. Erik Hansen menjawab menteri C8. Putih menteri C2. Hitam F6. Kuda tarik mundur ke petak D3. Mencari tempat yang lebih baik ke petak C5. Hitam gajah F7 dengan ide dorong E5. Putih mendahului dengan E5. Ya, membuat gajah Fianchetto lebih pasif lagi dengan adanya pion putih di petak E5. Kemudian hitam kuda A4. Ya, mencegah kuda putih ke petak C5, sekaligus ide berikutnya adalah mendorong pion C5. Mengincar titik lemah pada pion C3. Kemudian Pragnananda melanjutkan dengan benteng F E1. Hitam A5, putih gajah mundur ke petak G3. Hitam menteri E6. Ya, menyiapkan rudal jarak jauh mengancam pion A2. Putih menjawab benteng D2. Hitam G5. Mencegah putih F4. Putih tarik gajah F1. Hitam menjawab menteri D5. Putih dorong pion H4 mendobrak. Hitam H6. Putih pion H makan G5. Hitam pion H makan G5. Pragnananda menteri C1. Apakah ide dari Pragnananda? Ya, sepertinya Pragnananda berkeinginan untuk mendobrak dengan F4 dan kemudian menterinya akan ditarik untuk menyerang ke sayap raja hitam. Memang tidak terlihat sekarang, tapi kita akan lihat bagaimana Pragnananda menyiapkan ini. Setelah menteri C1, hitam gajah G6. Kemudian putih dorong F4. Hitam gajah H6. Lihat evolution barnya meningkat sekali untuk putih. Ya, putih menjalankan pion F makan G5. Hitam pion F makan G5 dan putih dorong pion E6.
hitam benteng F8. Langkah apa yang harus dilakukan oleh putih dalam posisi ini, teman-teman? Coba pause videonya dan tebak langkah terbaiknya. Yes, tepat sekali adalah langkah kuda ke petak E5. Ya, hitam menjawab dengan gajah F5. Ya, apa yang akan terjadi jika hitam memilih menteri makan E6, sob? Ya, maka putih akan memilih kuda makan G6. Apabila menteri G6, maka putih akan melanjutkan serangan dengan gajah D3. Gajahnya ini sangat superior sekali. Sepasang gajahnya ini sangat superior sekali. Jika dilanjutkan hitam dengan menteri H5 atau menjaga pion di petak E7 dengan menteri G7, maka putih akan melanjutkan dengan benteng D, E2, kemudian mengancam pion E7. Apabila masih kekeh untuk dijaga, maka putih akan menjalankan menteri A3. Satu lagi perwira membantu serangan ke petak pion E7. Oke, kita lanjutkan partainya. Kembali lagi ke game setelah kuda E5, hitam menjalankan gajah F5. Kemudian Pragnananda melanjutkan kuda F7. Mengancam gajah H6, dan di sini Erik sepertinya frustasi dengan menjalankan benteng makan kuda. Lihatlah evolution board-nya tidak berubah dan ini mutlak kemenangan bagi Pragnananda. Prak melanjutkan dengan C4. Kemudian hitam menteri makan pion E6. Iya, coba melakukan pertukaran, jelas ini diterima oleh Prak dengan benteng makan menteri. Kemudian gajah makan benteng dan pion C makan B5. Bentar. Tapi bagaimana jika Erik Hansen tidak melakukan menteri makan pion E6? Pasti ini akan jadi pertanyaan. Semisal Erik Hansen menjalankan menteri D8, maka Prak akan melanjutkan dengan pion E makan F7. Jika makan, maka putih akan pion C makan B5. Jelas ini akan unggul untuk putih. Lihat saja bahwa keaktifan buah putih sangat berbahaya sekali. Oke, back to the game. Pada akhirnya Erik Hansen frustasi makan pion. Ya, pion C makan B5 dan hitam menjawab G4. Ya, Pragnananda tidak peduli dengan ancaman gajah ke petak D2, maka putih melanjutkan menteri makan C6, mengancam benteng dan mengancam gajah E6. Hitam gajah E3 dan Pragnananda menutup kemenangan 36 langkah dengan gajah F2. Ya, jelas ini kalah. Dan berkat kemenangan ini Pragnananda Ramesh Babu mengambil alih puncak pimpinan klasemen dari tangan juara dunia Magnus Carlsen. Dan dengan sisa 2 babak, saya bilang Pragnananda diambang juara, teman-teman. Kita akan lihat bagaimana Pragnananda melalui 2 babak terakhir ini. Bagaimana menurut kalian? Coba komen, dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus catur RL Chess, dan dukung terus channel ini berkembang. Catur Yes Indonesia Jaya. Pragnananda nih, bos.